Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Saya Titin Susilawati, saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Matematika kelas 5B. Nah, video kali ini saya gunakan untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah media pembelajaran matematika. Oke, kita akan masuk ke materinya. Nah, ini dia materinya, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Kita mulai ya. Nah, di menu ini terdapat dua menu nih, ada materi dan latihan soal. Latihan soal nanti akan kita lihat. Sekarang kita masuk ke materi dulu. Nah, jadi submaterinya pada bangun ruang sisi lengkung ini ada 3. Yang pertama tabung, yang kedua kerucut, dan yang ketiga adalah bola. Oke, kita buka dulu yang pertama, yaitu tabung. Nah, jadi seperti ini ya, bentuk tabung ini seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menemukan bentuk tabung. Ada kaleng sarden, kaleng susu, apalagi toples, banyak ya. Kita masuk aja ke materinya, oke. Nah, ini dia. Tabung mempunyai 3 bidang sisi, yaitu bidang alas, bidang tutup, dan sisi tegak. Nah, ini dia bentuk tabung tadi. Ketika dibuka, maka dia bentuknya seperti ini. Ada tutupnya adalah berbentuk lingkaran. Ini ya tutupnya tadi ya. Dibuka, bentuknya adalah lingkaran. Sama juga dengan alasnya. Alasnya juga berbentuk lingkaran. Dan sisi tegaknya ini adalah persegi panjang. Nah, sekarang kita bahas. Sisi tegak pada tabung merupakan bidang lengkung atau disebut selimut tabung. Tabung mempunyai 2 rusuk. Tinggi tabung adalah jarak antara titik pusat lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran tutup. Oke, next. Rumus bangun ruang tabung. Nah, rumusnya itu ada 3. Yang pertama, luas permukaan tabung. Jadi untuk luas permukaan tabung ini kita hitung semua sisinya. Sisinya tadi ada luas selimut tabung, luas alas, dan luas tutup. Jadi kita jumlahkan semuanya. Luas selimut tabungnya adalah 2V R × 2 dikali T. Dan luas alasnya adalah VR × 2 sama tutupnya juga VR × 2, maka dijumlahkan, maka dapatlah rumusnya luas permukaan tabung adalah 2VR dalam kurung T tambah R. Nah, yang kedua ini adalah luas permukaan tabung tanpa tutup. Kalau tanpa tutup berarti tutupnya aja yang dibuang. Nah, jadi luas selimut tabung ditambah luas alas. Dapatlah rumusnya 2VR × 2 dikali tinggi ditambah VR × 2. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah volume tabung. Volume tabung itu rumusnya luas alas tabung dikali tinggi tabung. Luas alasnya adalah berbentuk lingkaran, maka sama dengan luas lingkaran. Oke, jadi luas lingkaran dikali tinggi tabung. Jadi jadi rumusnya adalah VR × 2 dikali tinggi. Oke, kita lihat untuk contoh soalnya bangun ruang tabung ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini dia. Diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tinggi 40 cm. Tentukan A volume tabung. Nah, ini dia. A volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah VR × 2 kali T. Maka di sini kita masukkan V-nya adalah 3,14. Kenapa 3,14 bukan 22/7? Karena di sini jari-jarinya adalah 20 dan tingginya adalah 40 cm. Tidak ada yang kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14 cm. Nah, sekarang dikali V dikali R. R-nya adalah jari-jari. Jari-jarinya sebesar 20 cm.
karena R-nya pangkat 2, maka 20-nya ada 2 dan dikali tingginya 40 cm. Jadi V sama dengan 50.240 cm. Oke. Yang kedua, luas alas tabung. Alas tabungnya berbentuk lingkaran hingga alasnya adalah VR pangkat 2 sama dengan 3,14 kali 20 kali 20, maka didapatlah luas alas tabungnya 1250 cm. Oke. Selanjutnya, luas tutup tabung sama ya dengan luas alas tadi ya. Hasilnya juga sama, 1256 cm. Yang D, luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2VRT karena 2 kali 3,14 kali 20 kali 40 L sama dengan 5024 cm. Selanjutnya, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung, oke, ini dia. Nah, tinggal masukin aja ke dari yang kita dapat tadi. Maka dapatlah hasilnya 7.536 cm3. Atau dengan menggunakan rumus, ini dia, menggunakan rumus juga sama saja, didapatlah 7.536. Nah, ini yang terakhir, luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka, maka dia tanpa tutup. Sama aja, tinggal dikurangin dengan tutupnya, dapatlah 6.280 cm. Oke. Selanjutnya kita ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua itu adalah kerucut. Nah, ini dia ya, kerucut. Jadi kerucut ini banyak juga kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Contohnya ini nih, topi ulang tahun nih. Yang lain juga ada ya, contohnya seperti nasi tumpeng. Nah, kita langsung ke masuk materi ya. Nah, ini dia karakteristik kerucut. Nah, ada puncaknya, selimut, sama alas. Jadi alasnya juga berbentuk lingkaran. Ini dia. Terus mempunyai dua sisi, yaitu alasnya berbentuk lingkaran dan bidang lengkungnya atau selimut kerucut, dan memiliki satu buah rusuk. Terdapat satu buah titik sudut. Oke. Selanjutnya, nah ini dia rumus kerucut. Ada luas permukaan kerucut, yang mana semua sisinya dijumlahkan. Luas alas, luas ditambah luas selimut kerucut, maka dapatlah VR dalam kurung R ditambah S. Volume kerucut itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Didapatlah rumusnya adalah 1/3 VR pangkat 2 dikali T. Oke, kita ke contoh soal dari kerucut. Ini dia contoh soalnya. Nah, ini ya, diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm dan garis pelukis sebesar 50 cm. Tentukan tinggi kerucut, volume kerucut, luas selimut kerucut, dan luas permukaan kerucut. Nah, tinggi kerucut dicari dengan dalil rumus Pythagoras, di mana di mana T2 sama dengan S pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Maka T2 sama dengan 50 pangkat 2 dikurang 30 pangkat 2. Dapatlah T kuadratnya adalah 1600, maka karena ini kuadrat, maka dikuadratkan menjadi 40 cm. Lanjut, yang B yaitu volume kerucut. Volume kerucutnya bisa langsung dimasukkan aja ke rumus volume kerucut dan dijumlahkan, dapatlah 37.680 cm. Luas selimut kerucut adalah VRS, V-nya 3,14 dikali 30 dikali 50, maka dapatlah 4.710 cm.
Nah, yang terakhir itu adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut tadi apa? VR dalam kurung S ditambah R. Langsung aja dimasukkan nilai-nilainya dan didapatlah 7.536 cm. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nih, yang ketiga yaitu adalah bola. Nah, ini dia ya. Siapa sih yang nggak tahu bola? Apalagi yang cowok pasti tahu banget yang namanya bola ini ya. Ada bola basket, bola voli, apa, dan masih banyak lain ya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, bola adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang sisi yang terbentuk lengkung. Bola tidak mempunyai rusuk dan tidak mempunyai titik sudut. Nah, rumus-rumus bangun ruang bola. Luas seluruh permukaan 4VR pangkat 2. Luas permukaan setengah bola 2VR pangkat 2. Sama aja ya, ini setengahnya ya. Terus, luas permukaan setengah bola padat. Nah, ini bolanya padat. 3VR pangkat 2. Yang terakhir volume bola. Volume bola itu 4/3VR pangkat 3. Oke, kita langsung masuk ke materi, ke contoh soal. Nah, ini dia. Diberikan sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Tentukan A volume bola, B luas permukaan bola. Oke. Yang A, volume bola, maka kita masukkan nilainya ke dalam rumus volume bola. Ini dia. Rumusnya adalah 4/3 VR pangkat 3. Lalu kita masukkan nilainya dan didapatlah 113.040 cm. Nah, yang kedua itu adalah luas permukaan bola. Luas permukaan bola rumusnya adalah 4VR pangkat 2. Maka kita masukkan nilainya 4 dikali 3,14 kali 30 kali 30, maka kita dapatkan hasilnya 11.304 cm. Oke, materinya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, kita sekarang lihat latihan soal. Nah, ini bisa dikerjakan. Untuk latihan soal, diberikan sebuah tabung tertutup memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tinggi 40 cm. Tentukan volume tabung. Nah, di sini ada nih soal, jika keluar contoh emotikon senyum maka jawabannya benar. Emotikon menangis jika salah. Nah, kita coba klik salah satu ya. Kita klik ini. Nah, berarti ini jawabannya yang B adalah salah. Oke, kita klik lagi yang C, jawabannya juga salah. Yang D, jawabannya juga salah, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, keluar emotikon senyumnya. Oke, kita selanjutnya ke soal yang kedua. Nah, ini dia, diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm dan garis pelukis sebesar 50 cm. Tentukan luas permukaan kerucut. Nah, kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya, nanti kalian cari. Nah, coba kalian cari ya. Nah, sekarang kita coba tes yang A, apakah benar? Oke, salah ya, karena emotikonnya adalah menangis. Nah, berarti yang B, jawabannya yang B. Oke, silahkan dicoba ya. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.